tempat penyimpanan material yang udah diproses. Jadi kan kalau misalkan tadi di bagian yang direct material itu dia masih masih material utuh yang belum diproses kan. Nah, kalau misalkan yang di WIP ini itu dia udah diproses menjadi komponen-komponen tapi belum digabungin, belum dijadiin satu. Nah, jadi untuk yang area warehouse WIP ini tuh dia caranya sama kayak yang di direct material. Yang membedakan itu cuman bagian dimensinya. Kalau misalkan yang di bagian direct material itu kan dia belum diproduksi, jadi dia masih pakai dimensi material awalnya. Nah, kalau misalkan yang di WIP atau yang di work in process ini tuh adalah komponen yang udah dibentuk ya, jadi materialnya itu udah dibentuk, makanya di sini pakai yang dimensi material akhir ya. Jadi nanti di PTL1 itu kalian ambilnya di bagian produk akhirnya, dimensi produk akhir ya. Nah, untuk seterusannya dari mulai lot size lalu ke dimensinya sampai dengan ke luasnya ini caranya sama kayak di direct material. Lalu di bagian area warehouse produk jadinya, nah ini di bagian warehouse yang produknya itu udah dirakit menjadi satu. Makanya untuk produknya di sini cuma satu, yaitu mainan pesawat kayu. Nah, nanti untuk kapasitas per minggunya kalian ambil dari kapasitas yang udah kalian masukkan ke poin A. Terus untuk tempat penyimpanannya di sini karena ini udah produk jadi, kan kalau misalkan produk kalian udah jadi kan kalian masukin ke dalam mika nih. Nah, nanti dalam mika itu kalian masukin lagi ke dalam kardus. Jadi untuk tempat penyimpanannya itu nanti mika dan kardus. Terus untuk kapasitas satuan penyimpanannya nanti ini disesuaikan sama perhitungan si kapasitas kardus kalian yang udah dihitung di PTL2. Itu kan hasilnya 16 ya. Jadi dalam satu kardus itu kalian isinya tuh ada 16 mika. Nah, ini disesuaikan. Lalu untuk jumlah satuan penyimpanannya, kalian bagi aja si kapasitas 1 minggu ini dengan si kapasitas satuan penyimpanannya. Nah, lalu untuk dimensi penyimpanan, nah kalau ini kan dia udah di produk jadi. Jadi untuk yang udah di produk jadi ini, dia menggunakan dimensi kardus yang udah kalian hitung di PTL2. Nah, kalau misalkan tadi di direct material itu kan dia pakainya dimensi kemasan kardusnya itu pakai rumus ya. Karena ini masih direct material, belum diproses. Nah, kalau misalkan yang di produk jadi, itu kalian pakainya dimensi penyimpanan yang udah kalian hitung pada PTL2 yang dijadiin lampiran itu. Ya, jadi panjang lebar tingginya disesuaikan sama yang di PTL2. Terus untuk alat penyimpanannya ini sama, rak. Lalu nanti untuk dimensi alat penyimpanannya kalian masukin aja sesuai sama dimensinya. Lalu untuk maksimal tumpukannya tinggal kalian bagi si jumlah layernya itu ada berapa, lalu kalian bagi dengan tinggi pada dimensi penyimpanan kardusnya. Lalu untuk kapasitas alat penyimpanannya di sini ada rasio. Tinggal kalian hitung nih dari si panjang pada dimensi alat penyimpanan dibagi dengan panjang pada dimensi penyimpanan, lalu ditambah dengan lebar dari alat penyimpanannya dan dibagi dengan lebar pada si penyimpanan kardusnya. Lalu untuk tingginya ini kalian tinggal rundown aja, dibulatkan ke bawah. Nah, untuk angka 3-nya ini layernya ya masih sama layer dari si alat penyimpanannya. Lalu kalian klik aja bagian si tinggi pada dimensi alat penyimpanannya. Baru kalian totalkan itu dengan mengkalikan si rasionya dengan tingginya. Lalu untuk jumlah alat penyimpanan di sini kalian hitung untuk desimalnya, berarti dibagi aja si jumlah satuan penyimpanannya ini dengan si total dari kapasitas alat penyimpanan. Kemudian untuk kumulatifnya tinggal kalian round up atau dibulatkan ke atas dari si desimal pada jumlah alat penyimpanan. Lalu kalian hitung luas lantainya, ini tinggal kalian kali aja si panjang pada dimensi alat penyimpanan, lalu si lebarnya, dan juga si dan juga si kumulatifnya. Oke, sebentar saya izin cas laptop dulu ya, mau mati. Dan tinggal kalian kalikan si luas lantai dengan 200%-nya. Lalu untuk total luas lantainya tinggal ditambahkan si luas lantai dengan si allowance-nya. Terus lanjut yang ketiga, di sini kalian masuk ke luas area shipping. Nah, area shipping ini nanti digunainnya untuk tempat untuk mengirimkan pesanan ke penerima
penerima. Jadi pesanan yang kalian udah jadi nih, si produknya kalian udah selesai, udah siap dikirim, itu akan diangkut ke sebuah alat transportasi, misalnya mobil dan sebagainya. Nah, untuk alat transportasinya itu di sini kalian masukin nih kendaraan pada perusahaan APP1 kalian. Di sini contohnya adalah Mitsubishi L300. Ini tuh merupakan mobil pick up ya. Ini untuk mobil pick up-nya itu pick up yang terbuka, jadi bukan pick up yang tertutup. Nanti ini disesuaikan sama moda transportasi kalian di di APP1-nya ya. Terus untuk dimensinya ini berarti disesuaikan lagi dengan yang di APP1. Lalu untuk luasnya tinggal kalian hitung panjang kali lebarnya. Lalu untuk manuvernya nanti ini masih sama ya seperti pada si receiving tadi. Untuk manuvernya ini kan ada feet nih, ada feet lalu diubah ke meter. Nah, untuk feet ini nanti kalau untuk yang menggunakan mobil pick up itu fitnya 8, diikutin aja. Cuman kalau misalkan nanti kalian pakai moda transportasi yang lain, kalian cari referensi kira-kira tuh nilai fit dari si moda transportasi kalian itu berapa, nanti disesuaikan dengan hasil referensi kalian. Nah, terus nanti diubah ke meter, tinggal kalian kalikan si fit dengan si 0,3048 lalu dikali 3. Nah, 3 ini adalah banyaknya moda transportasi yang nanti akan kalian gunakan di area shipping. Kalau misalkan di area shipping kalian itu kalian butuh 3 mobil pick up misalnya. Nah, nanti berarti di sini kalian masukkan 3. Kalau misalkan cuma butuh 2, berarti masukkan ke sini 2. Ya, ini sesuai dengan kebijakan kelompok kalian aja, perusahaan kalian aja. Nah, selanjutnya untuk staging atau buffer, di sini untuk rumusnya sama, kalian pakai rumus si panjang kali lebarnya dari palet. Ya, jadi ini pakai panjang kali lebar yang satuannya itu meter, jadi 1,1 dikali 1,1, ini panjang kali lebarnya si palet. Lalu untuk satunya ini adalah banyaknya palet. Nah, kalau misalkan tadi di bagian receiving itu kan kalian paletnya itu sesuai dengan banyaknya komponennya, karena itu dia berasalnya dari supplier. Nah, kalau misalkan area shipping itu dia asalnya dari perusahaan kita nih mau ngirim keluar, berarti kan kita perlu tahu dulu nih kira-kira palet yang kita butuhin itu berapa gitu. Nah, berarti ini tuh kita perlu hitung dulu di lampiran dari perhitungan staging. Jadi nanti ini kalian jangan diisi dulu sebelum kalian menghitung lampiran. Sekarang kita ke lampiran dulu. Nah, di sini kalian hitung dulu lampiran perhitungan penentuan palet staging buffer. Nah, di sini kalian masukin alatnya itu tadi si moda transportasinya itu apa, lalu ukuran box kardus yang digunakan, sama ukuran paletnya. Terus untuk dia dimensinya ini, untuk yang alat moda transportasinya, ini kan mobil pick up ya. Nah, nanti untuk si dimensi ini tuh bukan kalian masukin dimensi yang ini, bukan. Tapi kalian masukinnya itu adalah dimensi dari si baknya. Kan kalau mobil pick up itu kan ada baknya ya. Nah, itu yang baknya itu kalian masukin dimensinya di sini. Nah, tapi untuk untuk dimensinya ini udah ketentuan 2,3 sama 1,5. Jadi untuk yang mobilnya pick up itu nanti tinggal ikutin aja kayak yang di master module ya. Terus untuk tingginya ini nanti disesuaikan sama APP1. Terus untuk dimensi ukuran box kardus ini kalian masukin dimensinya yang ada di PTLF2 yang udah kalian hitung. Terus untuk ukuran paletnya kalian masukin yang udah dihitung di poin B. Nanti kalian masukin juga nih kategori 1 hari produksi jumlah satuan. Nah, lalu baru kita masuk ke penentuan jumlah palet staging buffer area shipping. Seperti yang tadi udah saya jelasin, karena area shipping itu adalah area dari si perusahaannya. Perusahaan mau mengirimkan barang, mau mendistribusikan barang, makanya kita perlu tahu dulu nih kira-kira palet yang kita butuhkan itu sebanyak berapa. Tuh, nah, ini nanti kalian bikin perhitungan. Yang pertama ada panjang palet itu dapat memuat berapa kardus. Jadi kita cari tahu dulu nih, panjang palet itu kan tadi nih 1,1 ya. Panjangnya 1,1 lalu dibagi dengan panjang kardusnya yaitu 0,504. Nah, dihitung dapat 2, sekian. Nah, nanti kalian bulatkan ke
bawah aja ya, dibulatkannya ke bawah, round down. Lalu yang kedua, kalian hitung lebar palet itu dapat memuat berapa kardus. Kalian hitung lebar palet dibagi dengan lebar kardusnya. Nah, lalu nanti kalian bulatkan juga ke bawah. Lalu yang ketiga, untuk luasan box kardus itu di atas satu palet, tinggal kalian hitung panjang kali lebarnya. Tinggal diambil bagian yang pembulatannya ya, jadi panjang dikali dengan lebarnya. Lalu selanjutnya untuk menghitung tumpukan kardus di atas palet, sini ada ketentuan untuk tumpukan kardus itu dia maksimal 10, jadi maksimal ada 10 tumpuk di atas palet ya. Lalu untuk yang kelima, di sini jumlah maksimum box kardus di atas satu palet, yaitu tinggal kalian hitung luas box si kardus dalam satu paletnya ini itu dikali dengan tinggi tumpuk kardus di atas palet. Tadi kan maksimum 10, berarti dikali dulu nih dengan 10. Lalu untuk nomor 6, ini kalian hitung jumlah box diproduksi perusahaan. Nah, berarti kalian harus tahu juga nih, perusahaan kalian itu memproduksi boxnya itu per hari berapa. Nah, nanti kalian hitung di sini, yaitu dengan menghitung si satu hari produksi tadi ini dibagi dengan banyaknya mika, jumlah mika ya. Kan jumlah mika udah dihitung ya pada perhitungan sebelumnya, yaitu ada 16. Nah, nanti disesuaikan aja. Nah, ini nanti di round down aja ya, jumlahnya jadi 10. Lalu untuk berat box, kalian masukin berat box ini dari PT 3 pada material handling, berat total packing to warehouse. Nanti kalian cari tahu dulu di PT 3 dari si berat boxnya ini ya, dari si packing to warehouse. Nanti kalau misalkan kalian udah cantumin di sini, kan ini bentuknya kilo. Nanti kalian hitung nih dari si berat boxnya ini kan untuk 200 kg itu kan untuk satu box ya. Ini untuk satu box, sedangkan tadi perusahaan kalian itu ternyata memproduksi sebanyak 10 box per hari. Berarti dalam satu hari itu berat yang akan dibawa oleh si pick up-nya itu berapa? Di sini dihitung berat boxnya 205 kg dikali dengan 10 box per hari. Maka didapat nilainya itu 2050 kilo atau 2,5 ton ya. Nah, nanti disesuaikan nih, di sini baru 2 ton. Nah, di sini ada ada note kalau misalkan berat total di atas mobil pick up itu tidak boleh melebihi 3,5 ton. Nanti cek lagi modul PTO 3-nya di packing to warehouse berat totalnya. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian di bagian berat box ini ketika dikalikan dengan si jumlah box di produksi perusahaan ini, nanti kalau misalnya hasilnya lebih dari 3,5 ton, itu kalian perlu mengganti kendaraan atau menambah kendaraan. Misalnya nih kalian lebih dari 3,5 ton, berarti nanti di bagian sini kalian itu perlu menambahkan si mobil pick up-nya. Jadi ada misalnya yang tadinya ada misalnya yang tadinya ada satu nih, ini satu. Berarti nanti di bagian si parkir dock-nya itu dikalikan 2 di sini. Ya, kalau misalkan kalian mau nambah satu lagi, nanti di sini dikalikan 2. Ya, kalau misalnya dia lebih. Tapi kalau misalkan nanti nggak lebih dari 3,5 ton, ya udah berarti ini tetap segini aja. Nanti dikalikan 2 apabila si beratnya itu melebihi 3,5 ton. Ya, caranya kayak gitu. Jadi bukan nambah tabel ya, bukan nambah tabel ke bawah, tapi kalian cukup kalikan di bagian parkir dock-nya aja kalau misalkan mau nambah di moda transportasinya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan udah, di sini baru kalian bisa tahu jumlah palet yang akan kalian gunakan di staging buffer tadi. Nah, di sini karena tadi kan kalian butuhnya tuh 10 box nih per hari, memproduksi 10 box per hari. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kalian satu palet itu bisa dibikin 2 tumpuk aja, jadi 5 box ya. Kayak tadi kan di sini maksimumnya 10 tumpuk box nih. Nah, tapi ternyata kalian itu cuma memproduksi 10 box per hari. Berarti kalau cuma 10 box per hari itu kan berarti udah pas dong satu palet aja dia, karena udah pas nih 10 tumpuk ya. Kan maksimumnya 10 dan dia
bikinnya 10 juga, berarti udah maksimum tuh ada 10 tumpuk, udah oke. Nah tapi karena biar lebih biar lebih aman aja gitu, kita bagi jadi dua. Yang tadi si 10 box ini dibagi dua jadi 5 box. Jadi satu palet itu kalian ada 2 baris, yang sebelahnya 5 box, yang sebelahnya lagi 5 box gitu. Jadi intinya jumlah palet yang kalian butuhkan pada area area ini ya, area shipping itu sebanyak satu palet aja ya. Nah, satu palet ini nanti kalian simpan di perhitungan staging di sini, disimpan di sini. Hasilnya 1 ya. Tapi sebelum itu kita hitung yang B dulu. Nah, di sini untuk yang B itu kalian menentukan juga jumlah palet di atas bak mobil pick up-nya. Nah, ini kalian hitung panjang palet dapat memuat berapa kardus, yaitu dengan membagi si panjang bak pick up-nya itu dengan si panjang paletnya. Ya, nanti diikutin aja rumusnya. Lalu nanti dibulatkan, lalu untuk lebarnya juga nanti diikutin nih rumusnya, lalu kalian bulatkan, baru dihitung total luasan palet di atas bak pick up itu maksimumnya 2 palet. Nah, nanti untuk rumusnya diikutin aja ya. Terus untuk batasan tumpukan kardus di atas palet pada kendaraan, itu nanti udah ketentuan maksimumnya itu 10 tumpuk per palet. Ya, tapi untuk yang bagian staging itu kalian ambil hasilnya tuh dari yang ini aja, yang staging buffer 1 palet ya. Sebelum lanjut ke shipping, mau ditanya, ada yang mau nanya dulu gak di bagian lampiran? Udah paham ya bagian lampiran? Saya mau nanya Kak. Ya, boleh. Kalau misalnya di poin nomor 6 itu kan ada jumlah boxnya, itu kan kalau di modul kayak pas tuh 10 box tumpukan. Tapi kalau misalnya 12 box berarti 2 palet gitu ya? Wah, dia numpuknya lebih ke atas lagi jadi 3 tumpukan. Oh ya, kalau misalkan dia di sini 12 box per hari gitu maksudnya. Kalau misalkan 2 box per hari berarti bisa dia 6 box ya, karena kan dia punya maksimal tumpukan itu 10. Jadi selagi dia masih bisa dibagi duanya, belum lebih dari 10, itu boleh. Mau itu 6, mau itu 7. Oke. Masih Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang menanya di situ lagi, kita balik ke si luas area shippingnya. Nah, tadi kan udah dimasukin nih nilai dari si banyaknya palet yang dibutuhin. Terus nanti untuk ruang administrasi sama ya kayak di ruang receiving tadi, ruang administrasi, toilet, ruang istirahat, sama TPS. Kalian cari referensi untuk ukurannya, ukuran ruangannya. Lalu untuk parkir dock, ini kalian kalikan aja si panjang pada moda transportasinya ditambahkan 2, lalu dikali dengan lebar si dimensinya dengan tambah 2 ya. Ini udah disesuaikan aja rumus angka 2-nya, udah sesuai dengan allowance-nya dari si parkir dock. Lalu untuk luasnya tinggal kalian hitung aja nih, meter dari si manuver sampai si TPS. Lalu setelah itu kalian risam bagian dari si luas area receiving ini sampai ke luas area shipping. Nanti kalian risam aja semuanya, nanti panjangnya, lebarnya, lalu sampai ke total keseluruhan. Oke, kalau di sini nggak ada yang mau ditanyain, lanjut oleh Kak Rafli ya. Ya.